Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dalam nuansa pencerahan hati. Bahwasanya diri kita laksana sebuah rumah. Rumah apabila gelap. Rumah apabila tidak ada yang menjaganya. Rumah apabila di dalamnya tak ada suara yang berbicara, seolah tidak ada orangnya, maka kemungkinan besar rumah yang gelap, tidak ada yang menjaga, kemudian tidak ada orang, tidak ada yang bersuara, akan mudah dimasuki oleh mereka yang hendak masuk ke dalam rumah dengan niat tidak baik. Katakan dia ingin masuk untuk mencuri. Begitu pula diri kita apabila tidak ada cahaya, gelap dalam artian tidak ada nur cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tidak ada yang menjaga, ngelos begitu saja, dalam artian kita tidak merasa hidup ini selalu ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher kita. Ngeplong saja kita tidak merasa keberadaan kita selalu dalam CCTV, monitoring Allah, dalam monitoring Allah kita. Kemudian sepi, tidak ada suara, alias hidup kita hampa dari zikrullah, maka alamat ada yang masuk, mudah dimasuki. Karena ibarat rumah tadi, wah ini rumahnya gelap terus, wah tidak ada yang menjaga, dan tidak ada suara, berarti tidak ada orangnya, mudah pencuri masuk. Apapun dicuri, hal yang penting yang ada di dalamnya. Begitupun hati kita mudah kemasukan pencuri, dalam arti mudah dimasuki oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang sifatnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-was mudah masuk, pengaruh-pengaruh, bisikan-bisikan jin, pengaruh-pengaruh untuk syaitan masuk menyelinap, menghiasi, menjerumuskan kita. Karena yang pertama, diri kita gelap alias tidak ada cahaya, dalam artian jauh dari bimbingan, petunjuk, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari nilai-nilai ketauhidan. Yang kedua, tidak ada yang menjaga, seolah dengan demikian mudah masuk energi negatif pada diri kita. Karena apapun hakikatnya, kalau kita selalu merasa bersama Allah, otomatis kita langsung merasakan keberadaannya, atas karunia nikmatnya, atas kasih sayangnya, sehingga nilai-nilai ilahiyah menyerap dalam kalbu kita. Jika tiada, alamat imunitas kejiwaan kita, hati kita mudah dimasuki oleh virus-virus kedengkian, oleh virus-virus kesyirikan, oleh virus-virus hal-hal negatif lainnya yang membuat hati diri kita tidak nyaman. Begitupun apabila rumah tersebut tidak ada suara, tidak ada orang di dalamnya,
Tidak ada yang bercakap-cakap, alias hati kita kosong dari zikrullah, mudah dimasuki. Karenanya idealnya jadilah rumah yang terang benderang, ada yang menjaga, ada orangnya, ada suara, tak akan mudah pencuri, maling untuk masuk ke dalam dirinya, ke dalam rumah tersebut maksudnya. Begitupun diri kita, apabila senantiasa terus dan terus tercahayai dengan amal-amal soleh, senantiasa merasa selalu kita dekat bersama Allah, merasakan aneka karunia Allah, lurus tauhidnya, senantiasa banyak zikrullah, insya Allah dengannya laksana rumah yang terjaga. Terlebih bila rumah tersebut dibersihkan dari aneka kotoran-kotoran dan selalu terawat dengan baik, insya Allah itulah yang disebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Diri kita pun terjelma atas karunia Allah, syurga dunia tetap kedamaian di hati. Syurga dunia dalam artian selalu dalam rahmat kasih sayang, hidup penuh berkah dalam nuansa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika terus menerus istiqomah dilakukan dan tentu senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya, kepada Allah kita mengabdi, dan hanya kepadanya senantiasa mohon pertolongan untuk ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan para nabi, para anbiya, para rasul, para siddiqin, syuhada, salihin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurka dan tersesat. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita semua, senantiasa dalam bingkai rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.